Hai Sobat Rehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang muncul di kolom komentar di video sebelumnya. Ini berkaitan dengan metadata sebuah video dari channel YouTube. Saya membahas ada beberapa prinsip bagaimana YouTube itu mengenali video kalian. Video yang diupload itu bisa dikenali secara sistem di YouTube itu melalui metadatanya, melalui dari judul pertama itu, yang kedua dari deskripsi, dari tag atau kata kunci, dari thumbnail, dan juga keseluruhan dari isi video kalian. Itu biasanya secara otomatis YouTube akan mendeteksi video kalian itu tentang apa, tentang musik, tutorial, atau hiburan, tentang memasak misalnya. Itu akan dideteksi dari metadata tersebut. Nah, pertanyaan yang muncul ini terkait itu sobat, dari Opung Victor ya. Bang Opung, saya jawab melalui video ini ya. Silahkan simak, dan juga yang lainnya bisa belajar terkait pertanyaan ini. Ini bisa terjadi juga kepada para YouTuber yang lainnya, karena ini menurut saya pribadi ini prinsip yang harus dipahami oleh para YouTuber tanpa harus saya menggurui, namun ini secara otomatis harus dipahami ya oleh kalian para YouTuber. Pertanyaan yang muncul itu, Bang Opung ini cerita bahwa dia sering gonta-ganti judul, gonta-ganti dari tag channel juga, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap video yang awalnya dapat rekomendasi dan ternyata tambah sepi. Dia minta apakah ada solusi untuk mengembalikan itu. Ya pastilah, menurut hemat saya pasti ada solusi. Karena di dunia YouTube itu, kalau kita mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pihak YouTube dan kita membuatnya dengan metode-metode yang sering disampaikan dan diarahkan oleh pihak YouTube, tentu juga akan mengembalikan channel kita untuk lebih baik. Nah, kalau mengubah judul, prinsip dari channel ini dari awal itu jangan dilakukan. Meskipun kita bisa menggunakan riset ya, riset di Tabadi, itu bisa dilakukan riset judulnya. Tapi itu dilakukan sebelum kalian membuat judul yang akan nanti dipublish di video-video yang akan diupload. Jadi bukan ketika judul sudah dipublish secara publik ya, sudah banyak yang nonton, tiba-tiba judulnya diubah. Maka itu yang jelas, yang awalnya video itu dapat rekomendasi, pada akhirnya sistem itu akan bingung karena berubah lagi, metadatanya berubah lagi. Kecuali ya, kalian ada yang menggunakan Vidik kan ya, pastilah aplikasi Vidik ini kalian juga tidak asing bagi para YouTuber. Nah, yang bisa diubah menurut saya dan itu bisa dioptimalkan adalah bukan di judul menurut saya, tapi di tag atau kata kunci dari videonya. Jadi itu bisa, kalau melalui Tabadi atau Vidik itu kan ada skornya. Ambil yang skor di atas 60. Jadi skor itu menunjukkan dari kata kunci yang ada itu banyak yang mencari. Biasanya kalau di atas 60 itu banyak yang mencari dengan kata kunci itu. Tentu kata kunci itu, ingat, yang digunakan itu berkaitan dengan video kalian. Jadi misalnya kalian punya video tentang memasak ya, jangan pakai kata kunci karena misalnya ada sebuah musik sedang viral, kalian pakai kata kunci musik misalnya di video tentang memasak. Maka itu dilarang oleh pihak YouTube. Itu namanya metadata yang menyesatkan. Jadi antara deskripsi, judul, dan tag itu tidak berkesinambungan, tidak ada hubungan, dan itu dianggap menyesatkan oleh pihak YouTube, dan pasti suatu saat video tersebut akan mendapat teguran dari pihak YouTube. Jadi untuk Bang Opung ya, Bang Opung Victor, jangan mengubah judulnya ya, tapi di tag dioptimalkan. Kata kunci atau tag yang digunakan itu yang sesuai dengan video dari
Bang Opung. Bang Opung ini nggak cerita bahwa video yang mana, tapi dia menanyakan, dia punya kasus lah. Videonya awalnya dapat rekomendasi yang bagus, dia otak-atik ya judulnya diganti, bahkan kata kunci dari channelnya juga diganti. Pada akhirnya berpengaruh terhadap video-videonya itu makin sepi. Ya jelas, karena sistem dari YouTube itu bingung. Awalnya mendeteksi video ini sudah kedetek oleh pihak YouTube dari sistemnya, ya, melalui kata kuncinya, melalui deskripsinya, melalui judulnya, tiba-tiba berubah, ya, meleset lagi. Jadinya berpengaruh terhadap penonton. Nah, usahakan untuk semuanya ya, bukan cuma Bang Opung. Jadi, kalau sudah membuat judul, pikirkan dulu. Sebelum dipublik video kalian yang sudah diupload, pikirkan dulu. Kalau sudah ini yakin menggunakan judul yang sudah ditulis, maka pertahankan judul itu. Yang dioptimasi itu bukan di judulnya. Setelah diupload ini ya, kalau sebelum diupload nggak masalah, kita gonta-ganti dulu, reset dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah video diupload, kalian yang harus dioptimasi ini bisa di thumbnailnya, ya, bisa di tagnya, di kata kuncinya. Cari kata kunci yang berhubungan dengan video kalian, tetapi banyak yang mencari, skornya tinggi. Kalau pakai aplikasi Vidik atau TubeBuddy itu kan ada skornya. Ambil yang 60 ke atas, itu bisa dilakukan. Jadi itu ya yang bisa saya jawab untuk Bang Opung Victor. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan seputar YouTube, kalau saya tidak bisa menjawab di kolom komentar, biasanya saya langsung jawab. Pasti akan saya jawab melalui video. Jadi jangan sungkan-sungkan lah, karena prinsipnya YouTuber yang sukses itu adalah YouTuber yang bisa terkoneksi dengan banyak teman di dunia ini. Saling berbagi ilmu, saling bertukar pengalaman. Karena juga dari awal saya bingung membangun channel YouTube. Dari awalnya konten campuran, pada akhirnya apa pengaruhnya dan dampaknya saya tahu. Pada akhirnya channel ini juga sukses dan bisa meraih monetisasi di YouTube. Dan juga bagaimana monetisasi awalnya ditolak, itu saya sudah merasakannya. Dan dari pengalaman itu, benar kata pepatah itu, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, dari pengalaman itu semoga saja saya bisa berbagi kepada kalian, khususnya para YouTuber pemula. Karena channel ini saya khususkan buat kalian para YouTuber pemula untuk bisa sukses bersama. Tidak ada ilmu yang harus kita tutupi. Karena di dunia YouTube itu bukan soal ilmu, tapi soal semangat, bagaimana kita konsisten membuat konten-konten yang bermanfaat kepada banyak orang. Stop, sekali lagi stop saling menghujat, karena semua teori itu benar. Yang salah itu ketika kalian tidak upload video, tidak membuat konten yang bermanfaat bagi orang. Terima kasih ya, semoga semuanya sama-sama sukses. Kita bertemu di video selanjutnya. Kita sharing tentang dunia YouTube di channel ini tempatnya. Salam untuk kalian semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.